Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita akan bahas tentang upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Oke, kalian kemarin udah membahas apa itu sumber daya alam hayati ya, jadi semua tumbuhan, hewan maupun lingkungannya yang berupa biotik atau makhluk hidup yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam hal ini sumber daya alam hayati dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, terkadang dalam pemenuhan sumber daya alam hayati ini akan mampu atau kadang menyebabkan kerusakan sumber daya alam hayati itu sendiri. Sebagai contoh, area hutan. Contoh sajalah di daerah Ratawu, kalian tahu ya, itu pernah terjadi longsor. Nah, salah satu penyebabnya adalah area hutan atau pohon-pohon yang besar itu banyak ditebangi, kemudian diganti dengan pertanian. Nah, apakah pertanian yang untuk memenuhi kebutuhan pangan misalnya ya, itu salah? Bukan masalah pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan itu yang salah, tapi sistem yang dilakukan. Bukan salah, tapi harus ditinjau lagi atau harus diperbaiki lagi supaya tidak sampai merugikan manusia itu kembali. Nah, jadi artinya upaya pelestarian sumber daya alam hayati itu ditujukan untuk menjaga kelestarian sehingga tidak akan mengalami kerusakan. Nah, kalau nggak mengalami kerusakan, manusia juga tidak mendapatkan dampak negatif seperti banjir, tanah longsor, kemudian kebakaran hutan, ya, atau yang lain. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam hayati secara umum ada dua, yaitu upaya secara in situ dan yang kedua adalah upaya secara ex situ. Nah, untuk in situ dari kata in berarti dalam. Artinya, pelestarian sumber daya alam hayati baik itu hewan atau tumbuhan di habitat aslinya tanpa memindahkan keluar. Sebagai contoh, Taman Nasional Komodo misalnya ya, di ujung kulon. Nah, itu juga komodo dilestarikan di habitat aslinya, dirawat, kondisi lingkungan dijaga supaya tidak sampai terlalu panas, tidak sampai terlalu dingin, sehingga hewan tersebut mampu bertahan hidup. Nah, contoh lain misalnya Taman Nasional Baluran, masih sama ya, cagar alam, ya, Suaka Marga Satwa. Nah, kemudian ada banyak lagi ya. Jadi intinya kalau in situ adalah dilestarikan di dalam lingkungan aslinya tanpa memindahkan keluar. Nah, baik. Pelestarian yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Nah, kalau secara ex situ berarti dari kata ex luar atau keluar, berarti pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya. Sebagai contoh yang gampang adalah adanya kebun binatang. Nah, di situ kalian tahu ada harimau Sumatera, ada singa Jawa, harimau Jawa dan yang lain ya. Itu diletakkan atau dirawat di kebun binatang yang tujuannya adalah bisa untuk penangkaran sekaligus untuk bisa tempat wisata. Nah, pelestarian ex situ ini harus mempertimbangkan banyak aspek atau banyak hal. Jadi yang paling utama adalah kondisi lingkungan tidak boleh terlalu beda jauh dengan kondisi lingkungan asli hewan tersebut atau tumbuhan. Ya. Nah, ada banyak contoh pelestarian ex situ. Ada kebun binatang, kebun raya Bogor yaitu untuk tumbuhan, kebun botani, kebun plasma nutfah atau sumber gen itu ya, atau yang lainnya. Nah, baik, manakah yang lebih baik menurut kalian? Tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Yang ada adalah memanfaatkan upaya pelestarian, tipe upaya pelestarian sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya sesuai, maka akan baik hasilnya. Nah, ya. Nah, baik, pada kegiatan 4 bab 2 di situ tentang upaya pelestarian sumber daya alam hayati, kalian bisa mengungkapkan atau menjawab pertanyaan dulu. Nah, kemudian kalian bisa membuat semacam teks bebas ya, atau karangan bebas, tulisan bebas terkait dengan salah satu contoh upaya pelestarian sumber daya alam hayati yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, yang kita utamakan adalah yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Sebagai contoh, kalian melihat adanya penumpukan sampah atau limbah rumah tangga yang banyak. Nah, itu kan akan mengganggu pelestarian sumber daya alam hayati. Nah, upaya apa yang bisa kalian lakukan yang secara real kalian lakukan? Baik, gitu ya. Jadi
tidak perlu membahas atau menulis tentang upaya pelestarian harimau Jawa, tapi kalian utamakan apa yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya di lingkungan sekitar kalian masih ada banyak serangga liar yang bagus-bagus atau kupu-kupu misalnya. Nah, kalian pikirkan, tulis saja usulan dari kalian. Apa sih upaya real yang bisa kalian lakukan untuk melestarikannya. Oke, begitu ya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.